Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSG versus Inter, Nerazzurri menang 2-1 di laga pramusim. Laga PSG versus Inter berlangsung di Japan National Stadium. Kedua tim bermain imbang 0-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua, PSG mampu unggul lebih dulu lewat aksi Victor Ferreira. Inter kemudian mampu comeback berkat gol Sebastian Esposito di menit ke-81 dan Stefano Sensi di menit ke-83. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Bikin heran, ngapain Arsenal mau beli kiper lagi? Arsenal tertarik mendatangkan David Raya musim panas ini. Peluangnya cukup terbuka mengingat kiper 27 tahun itu cuma punya kontrak setahun lagi di Brentford. Buat Arsenal, perekrutan Raya diharapkan memberikan kompetisi dan pelapis yang sepadan buat Ramsdale. Brentford sendiri tak terlalu keberatan melepas kipernya selama dibayar 40 juta pound sterling. Namun rencana ini dipertanyakan. Mengeluarkan 40 juta pound sterling untuk mendatangkan kiper pelapis dinilai bukan keputusan terbaik. Bursa transfer Arab Saudi buka lebih lama, klub jadi khawatir. Klub-klub Arab Saudi memicu eksodus pemain-pemain top Eropa musim panas ini dengan sokongan dana melimpah dari dana investasi publik yang menjadi backing kompetisi. Mereka punya kekuatan untuk menyodorkan bayaran besar. Pep Guardiola menyebut bahwa kemampuan finansial klub-klub Arab Saudi mengubah pasar transfer. Ia juga mendesak klub-klub elit untuk menyadari apa yang terjadi. Sementara manajer Liverpool Jurgen Klopp mengkhawatirkan resiko jangka pendek. Bursa transfer Arab Saudi masih buka hingga tanggal 20 September. Nyaris 3 pekan lebih lama dari liga-liga top Eropa yang tutup pada 1 September. Ini artinya klub-klub Eropa mesti waspada dengan resiko kehilangan pemain ke Arab Saudi tanpa bisa mencari pengganti. Ambisi besar Rafael Leao di Milan. Leao belum lama ini memperpanjang kontraknya di Milan. Kontrak baru tersebut mengikat Leao sampai 2028. Leao yakin tidak salah sudah memilih untuk berkarir lebih lama bersama Milan. Penyerang berusia 24 tahun itu percaya Rossoneri bisa membantunya mencapai prestasi yang lebih tinggi. Saya bertahan karena mereka membantu saya mencapai target saya. Kami meraih Scudetto bersama dan klub ini membantu saya berkembang sebagai seorang pemain, ujar Leao dalam program ESPN Deportes. Saya kira ini klub yang tepat untuk melanjutkan karir saya dan mencapai lebih banyak target, seperti juara Liga Champions atau Ballon d'Or, kata Rafael Leao. Sadio Mane resmi jadi pemain Al Nassr. Al Nassr mengumumkan kepindahan Mane lewat video perkenalan yang diunggah di akun Twitter Rabu 2 Agustus 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ini setelah Mane menuntaskan tes medis di Dubai. Mane menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan gaji mencapai 40 juta euro per tahunnya atau sekitar 720 miliar rupiah. Ini membuat Mane jadi salah satu dari 10 besar pemain bergaji tertinggi dunia. Chelsea gaet pemain muda lagi, kali ini dari Rennes. Dikutip situs resmi Chelsea, Ugo Chukwu dikontrak 7 tahun setelah proses tes medis dan dokumen kepindahan selesai Selasa 1 Agustus 2023 waktu setempat. Untuk memboyong Ugo Chukwu, Chelsea harus mengeluarkan 23,5 juta pound sterling atau sekitar 453 miliar rupiah. Ugo Chukwu sendiri berusia 19 tahun. Pemain berposisi gelandang bertahan itu diproyeksikan jadi pengganti N'Golo Kante yang cabut musim panas ini. Tawaran Liverpool untuk Lavia ditolak Southampton lagi. Dikutip Sky Sport, Liverpool sejatinya sudah mengajukan tawaran kedua untuk Lavia senilai 40 juta pound sterling plus bonus.
Ini naik sedikit dari tawaran pertama senilai 34 juta pound sterling plus bonus 4 juta pound sterling. Liverpool merasa valuasi itu sudah tepat untuk pemain sekaliber Lavia yang musim lalu terdegradasi bersama Southampton dari Premier League. Sayangnya Southampton menolak tawaran tersebut mentah-mentah karena tidak sesuai yang diinginkan, yakni sekitar 50 juta pound sterling atau setara 900 miliar rupiah. Sebab Southampton sudah memberikan kontrak 4 tahun saat memboyong Lavia dari Manchester City musim lalu. Klub MLS ini berani tolak keinginan Messi? Melansir Sport People, Messi kabarnya meminta untuk tidak bermain di rumput sintetis selama berlaga di MLS. Beberapa klub memang masih memakai rumput buatan untuk bermain. Menurut laporan, ada 6 tim yang masih memakai permukaan sintetis. Ketua Liga MLS, Don Garber, menyebut tim bisa menyesuaikan kondisinya jelang Messi bertanding. Namun, ada satu tim yang kabarnya menolak keinginan Lionel Messi itu. Adalah tim Charlotte FC yang menolak mengganti rumput sintetis dengan rumput asli. Menurut juru bicara klub kepada The Charlotte Observer, tim memutuskan tetap memakai rumput buatan. Padahal Charlotte sampai memakai rumput asli untuk menghadapi Chelsea di laga pramusim dan 2 laga timnas putra Amerika Serikat. Milan ingin lepas Origi demi hemat 220 miliar rupiah. Diberitakan Football Italia, Origi kini tak lagi masuk rencana pelatih Stefano Pioli musim depan. Milan bahkan siap melepasnya dengan harga murah, sebab yang terpenting sekarang adalah mencoretnya dari daftar gaji. Origi dikontrak 4 tahun hingga Juni 2026 dengan gaji 4 juta euro per musim, sudah dipotong pajak. Jika ia pergi di bursa transfer kali ini, Milan tak perlu membayar gajinya 3 musim ke depan yang mencapai 13,3 juta euro atau sekitar 220 miliar rupiah. Pemain 28 tahun itu dilaporkan diminati oleh Al-Ettifaq, namun ia menolak pindah ke sana. West Ham United juga disebut tertarik membawanya kembali ke Liga Inggris, namun sejauh ini belum ada kepastian apapun. Bos PSG ditelepon pemilik klub terkaya, Mbappe siap diangkut ke Inggris. Paris Saint-Germain bersiap mengirim Kylian Mbappe ke Chelsea yang dikuasai oleh salah satu pemilik klub terkaya. Bahkan pemilik The Blues Todd Boehly turun tangan langsung untuk mengurusi kepindahan si top scorer Piala Dunia 2022. Laporan dari L'Equipe mengklaim pebisnis asal Amerika Serikat itu sudah menelepon Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, guna membahas potensi transfer Mbappe. Sumber serupa juga menyebut bahwa PSG menunggu penawaran resmi dari Chelsea setelah kedua bos klub berkomunikasi. Paris Saint-Germain aktifkan klausul penebusan Ousmane Dembélé. Raksasa Prancis Paris Saint-Germain selangkah lagi bakal meresmikan transfer Ousmane Dembélé dari Barcelona. L'Equipe melaporkan PSG telah mengaktifkan klausul penebusan Dembélé sebesar 50 juta euro. Kini Blaugrana dan PSG bakal menjalankan negosiasi. L'Equipe menyebut negosiasi tersebut bertujuan membahas metode pembayaran Dembélé. Proses negosiasi tersebut akan berlangsung selama beberapa hari. Apabila tidak ada aral melintang, maka Dembélé bisa diumumkan sebagai rekrutan anyar Blaugrana pada Minggu 6 Agustus. Lini tengah Real Madrid terbaik di dunia. Aurelien Tchouaméni percaya diri Real Madrid bakal moncer di musim 2023-2024 sebab Los Blancos punya lini tengah terbaik di dunia. Saya rasa kami punya lini tengah terbaik di dunia dengan para legenda seperti Luka dan Toni. Kami belajar dari mereka setiap harinya, ungkap Tchouaméni di situs resmi klub. Kami juga punya pemain-pemain muda yang ada di level luar biasa seperti Bellingham, Camavinga, Valverde, Ceballos, dan saya sendiri. Kami akan tampil baik musim ini, imbuhnya. Oga susul Messi dan Ronaldo, Hazard lebih pilih berhenti main bola. Eden Hazard mendekati garis finish dalam karir sepak bolanya. Menurut laporan AS, Hazard mempertimbangkan untuk pensiun alih-alih mengikuti jejak Ronaldo atau Messi. Alasan yang membuat ex-pilar Chelsea itu berpikir buat gantung sepatu di usia 32 tahun adalah masalah kebugaran.
Hazard khawatir tak mampu kembali ke performa terbaiknya karena rentan cedera. Di sisi lain, keluarga Hazard sudah terlanjur betah di kota Madrid dan tidak mau pergi. Gelandang Manchester United diproyeksikan jadi suksesor David Silva di Real Sociedad. Real Sociedad begitu kehilangan setelah David Silva memutuskan pensiun gara-gara cedera ACL. Alhasil Sociedad mantap untuk mendatangkan Donny van de Beek sebagai suksesornya. Pembicaraan antara Sociedad dan Manchester United dilaporkan oleh jurnalis Fabrizio Romano. Menurutnya itu jadi kontak pertama yang dilakukan kedua klub terkait transfer van de Beek. Romano menjelaskan pembahasan pertama ini tidak disertai dengan penawaran resmi. Sociedad justru ingin tahu rencana penjualan dari Manchester United terlebih dahulu. Bernardo Silva sangat ingin bergabung dengan Barcelona. Manchester City berpotensi kehilangan satu lagi pemain mereka, yaitu Bernardo Silva yang sangat ingin bergabung ke Barcelona. Dilansir dari media Spanyol Diario Sport, Manchester City sendiri dikabarkan tak akan menghalangi keinginan pemainnya itu untuk bergabung dengan tim lain dan cabut dari skuad mereka. Kans Barcelona sendiri untuk mendapatkan jasa Silva kabarnya mulai meningkat, terutama dengan proses transfer Ousmane Dembele yang akan merapat ke PSG, di mana Barca akan mendapatkan mahar sebesar 50 juta euro. Manchester City akan rajai Eropa. Rekrutan anyar Manchester City, Mateo Kovacic, meyakini The Citizen tidak membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi penguasa Eropa setelah musim lalu berhasil meraih treble. Menurut saya, City sekarang adalah klub yang telah memenangkan segalanya dan ini sukses besar. Saya pikir mereka bisa mulai mendominasi. Dengan memenangkan trofi, Anda mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri dan saya pikir mereka bisa mendominasi, ujar Kovacic. Mauricio Pochettino yakin Gabriel Slonina akan jadi kiper terbaik Chelsea. Pelatih Chelsea Mauricio Pochettino yakin apabila salah satu kipernya Gabriel Slonina akan jadi pemain top di masa depan. Pochettino sendiri merasa sangat puas dengan performa kiper muda mereka tersebut dan memberikan pujian yang cukup banyak untuknya. Saya pikir dia adalah pemain muda yang datang dari Chicago. Tentu saya ingin melihat dia lebih banyak karena saya melihatnya di tur pramusim, ujar Pochettino. Dia memiliki potensi untuk menjadi salah satu kiper terbaik di dunia. Lanjutnya, Edinson Cavani disambut puluhan ribu supporter Boca Juniors. Boca Juniors memperkenalkan Edinson Cavani pada Selasa 1 Agustus di Stadion La Bombonera. Seremoni perkenalan Cavani dihadiri puluhan ribu supporter. Cavani mengaku sangat terkesan dengan antusiasme para supporter. Ia juga bahagia karena bisa memperkuat Boca setelah belasan tahun malang melintang di sepak bola Eropa. Cavani langsung diberikan nomor punggung 10. Nomor tersebut memiliki arti penting untuk Boca karena pernah digunakan pemain-pemain legendaris seperti Diego Maradona, Juan Roman, Riquelme, serta Carlos Tevez. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!